Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, mari kita mau datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau bersyukur bersama-sama atas kebaikan Tuhan. Dan biarpun di mana Bapak Ibu berada, kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau bersama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Bapa. Kau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Karena itu pada pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami mau menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang melawati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Yang selalu mengerti hati kami. Yes Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, sebab rancangan-Mu terjadi
kita akan menaikkan setiap pujian lebih lagi Tuhan hanya untuk-Mu. Dan setiap kita yang sama-sama rindu meninggikan nama Tuhan, katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Kita menaikkan pujian lebih lagi buat Tuhan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Seakan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Sebab Kau telah buktikan kasih-Mu, setiamu, benteng hidupku. Seakan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, berjalan bersamamu saat aku gentar. Sebab tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Yes, untuk kami jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Seakan ku takut, sebab Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Seakan ku takut, sebab Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita mau berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelam, kami tidak takut. Sebab kami tahu Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. beserta dengan kami. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian
ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa dalam surga, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami masih berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dalam beribadah. Terima kasih untuk semua anugerah dan berkat yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Allah. Tuhan tolong kami, berikan kami pemahaman, pengertian, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu buat kami. Sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh praktekkan, terapkan dalam hidup kami dan juga kami bagikan kepada orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan baik dalam ruangan gereja ini maupun dimanapun suara hamba-Mu didengar, disaksikan, ditonton. Tuhan berkati kami semua. Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Saya berharap saudara semua tetap dalam keadaan yang sehat dan baik. Meskipun kita masih berhadapan dengan virus corona, tapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul Beratkah beban hidupmu? Nah saudara, ada satu ayat yang ingin saya bahas dan membagikan kepada saudara semua. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab di ruangan ini dan juga saudara yang punya Alkitab di rumah, saudara bisa buka dalam kitab Mazmur pasal 55. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23 bagi Alkitab buku terjemahan LAI. Tapi kalau saudara menggunakan Alkitab elektronik di handphone, di tab ataupun iPad saudara cari di ayat yang ke-22. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Saya bacakan ayat ini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur 55 ini mengisahkan tentang Raja Daud yang saat itu sedang mengalami tekanan hidup yang sangat berat. Saking beratnya Alkitab berkata, Daud yang pada waktu itu sedang berada di tempat pengembaraan dalam perjalanan lari menggembara, dia menangis oleh karena kecemasan dan ketakutan yang melanda hidupnya. Sebab dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Kalau saudara baca Mazmur pasal 55, saudara akan temukan di sana bahwa masalah yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu, persoalan berat yang dia hadapi adalah persoalan karena dia dikhianati oleh sahabat karibnya. Dia dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri Bapak Ibu. Bagi Daud pada waktu itu, sebagai seorang raja, lebih baik dia diperhadapkan dengan musuh yang jelas-jelas, yang nyata, yang kelihatan, daripada diperhadapkan dengan musuh yang tidak kelihatan. Kalau istilahnya sekarang adalah musuh dalam selimut. Sebab sahabatnya ini adalah sahabat yang merupakan orang kepercayaan, di mana mereka sama-sama pergi beribadah ke dalam rumah Allah. Nah saudara, apa yang Daud lakukan ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan yang seperti itu? Apakah Daud membalas? Apakah Daud tenggelam, larut dalam kekecewaan, kesedihan, dan keputusasaan? Kalau saudara baca ayatnya, saudara akan temukan bahwa Daud tidak melakukan hal-hal yang seperti itu saudara. Dia enggak kecewa, dia enggak putus asa, dia enggak ngebalas. Justru kalau saudara baca ayatnya, saudara akan temukan bahwa Daud semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Alkitab berkata, 3 kali saudara dalam sehari Daud mendekatkan dirinya kepada Allah. Mulai dari petang hari, kemudian pagi hari, dan juga tengah hari.
semakin dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin tekanan jiwa yang sangat berat yang dihadapi oleh Daud dalam ayat yang kita baca tadi, khususnya dalam Mazmur pasal 55, itu semua mencerminkan kehidupan orang Kristen hari-hari ini, saudara. Memang konteks masalahnya berbeda, tapi tekanan atau beban berat yang dipikul itu sama, bahkan mungkin takarannya melebihi Daud. Mungkin di antara saudara ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang memikul beban berat, tekanan jiwa yang begitu berat, sampai akhirnya saudara harus menangis, saudara harus mengeluh, mencurahkan keluh kesah saudara kepada orang lain, kepada Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang hari-hari ini bingung. Kenapa bingung? Karena mereka seolah-olah sudah kehabisan cara, kehabisan akal bagaimana menghadapi beban hidup yang hari-hari ini melanda hidup mereka. Lalu jalan keluarnya gimana, saudara? Nah, mari kita temukan jalan keluarnya dalam firman Tuhan hari ini. Mazmur pasal 55 ayat 23 ini, saudara. Dari ayat yang satu ini saya akan mengupas 3 hal. Yang pertama adalah hadiah dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang muncul dalam benak saudara ketika saudara mendengar kata hadiah? Secara umum yang namanya hadiah pasti adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berkesan. Apalagi kalau yang memberikan hadiah itu adalah orang yang kaya raya yang kita tahu orangnya benar-benar murah hati dan suka memberi. Dan kalau dia memberi itu enggak kira-kira pemberiannya. Pasti yang baik punya. Saudara, kalau orang kaya yang memberi pasti nilainya lebih baik. Pasti harganya lebih mahal. Serendah-rendahnya pemberian seorang kaya yang kita tahu murah hati loh ya. Karena ada juga orang kaya yang pelit soalnya. Jadi serendah-rendahnya orang kaya yang memberi, rendahnya nilai pemberiannya, tentu tidak serendah pemberian teman-teman kita yang kadang-kadang isinya cuma ngeprank doang. Ya, jadi kalau kita bicara soal hadiah, apalagi hadiah yang diberikan oleh orang kaya yang murah hati, pasti yang mahal punya, pasti yang bernilai punya, saudara. Nah, sekarang saya mau nanya saudara, bagaimana kalau yang memberikan hadiah itu adalah Tuhan? Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kira-kira hadiahnya bernilai enggak? Kira-kira hadiahnya mahal enggak? Kira-kira hadiahnya berkesan enggak? Kira-kira hadiah yang Tuhan beri kepada kita, menurut saudara nih kalau Tuhan yang beri, kira-kira hadiahnya mahal enggak? Sangat istimewa enggak? Saya percaya pemberian Tuhan pasti yang terbaik punya. Yang setuju katakan yes. Pemberian Tuhan pasti yang paling mahal. Pasti yang paling berkesan. Anaknya sendiri, putra tunggalnya Yesus Kristus dia berikan kepada kita, saudara. Itu adalah hadiah termahal. Hadiah terbesar yang Bapak punya. Apalagi hadiah-hadiah yang lain yang berbicara tentang kebutuhan hidup dan sebagainya yang kita butuhkan hari-hari ini. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Nah, kita sepakat ya, kita sepakat begini. Sepakatnya begini, bahwa setiap pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan, pasti yang terbaik punya. Amin ya, kita sepakat. Oke, sekarang kita balik. Mazmur pasal 55 ayat 23 tadi. Saya ingin menampilkan dalam terjemahan bahasa Inggris. New American Standard Bible berkata begini, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Artinya kira-kira begini, lemparkan bebanmu kepada Allah, kepada Tuhan, dan Ia akan menopang engkau. Ia tidak akan membiarkan orang benar tergoyahkan atau digoncangkan. Nah saudara, perhatikan baik-baik dalam huruf yang saya beri warna merah. Saudara bisa lihat di belakang saya ini. Cast your burden. Saudara, kata burden atau dalam terjemahan Indonesia itu ditulis dengan kata kekhawatiran. Khawatirmu dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata burden.
itu dalam bahasa aslinya Bapak Ibu ditulis dengan kata Yahab. Yahab. Yahab itu artinya hadiah. Yahab itu artinya pemberian Tuhan kepada kita. Dan terjemahan lain juga artinya adalah banyak, a lot. Jadi sekali lagi, burden, khawatir dalam bahasa asli diterjemahkan dengan kata Yahab. Yahab itu artinya hadiah. Benar, ini adalah hadiah. Beban adalah hadiah. Dan beban di sini berbicara tentang penderitaan yang kadang-kadang sangat berat. Seperti yang dihadapi oleh Ayub. Mungkin Bapak Ibu rada protes. Mungkin Bapak Ibu kaget dengan hal ini. Yang benar aja Pak Pendeta. Yang benar aja statementnya. Masa beban yang hari-hari ini membuat saya takut, cemas, khawatir, bimbang. Masa beban masalah yang hari-hari membuat saya stres, depresi, makan gak enak, tidur pun gak nyaman. Sampai saya kehilangan semangat hidup dikatakan sebagai hadiah. Ya benar. Beban apapun yang hari-hari ini engkau katakan sebagai beban. Entah itu persoalan keuangan, ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, income-mu yang hari-hari ini berkurang. Pekerjaanmu mungkin karena tutup engkau tidak mendapatkan banyak penghasilan. Atau mungkin engkau sudah di PHK dan lain sebagainya. Saya ulangi, apapun yang engkau sebut sebagai beban hari-hari ini, itu adalah hadiah. Yahab. Saudara, masalahnya begini. Seringkali kita mengukur pemberian Tuhan itu hanya sebatas apa yang menyukakan kita. Seringkali kita mengukur pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan itu berdasarkan apa yang kita senang. Apa yang menyukakan daging kita. Kalau enggak menyukakan daging kita, kalau enggak menyukakan memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita, kita berkata itu bukan hadiah. Kita berkata itu masalah, itu problem, itu beban. Padahal kalau saudara perhatikan baik-baik saudara, yang namanya beban, persoalan, pergumulan, apapun, itu adalah hadiah. Cuman sekali lagi yang saya katakan adalah kadang-kadang perspektif kita, cara pandang kita terhadap beban yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu terlalu sederhana, bukan terlalu sederhana, terlalu pendek. Kita hanya melihat apa yang ada sekarang. Kita hanya menilai pemberian Tuhan berdasarkan apa yang kita rasakan sekarang. Kita hanya menilai pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan berdasarkan apa yang kita alami sekarang. Kalau yang kita alami adalah hal yang buruk, kalau yang kita alami adalah hal yang tidak menyenangkan, kalau yang kita alami adalah masalah, kita berkata itu adalah beban. Dan kita tidak berkata itu adalah hadiah. Tapi pernah enggak sudah berpikir, saya ulangi, pernah enggak sudah berpikir ketika hari-hari ini engkau sedang memikul beban yang berat. Pernah enggak engkau berpikir ketika hari-hari ini engkau sedang bergumul dengan masalah yang berat, masalah apapun itu. Pernah enggak engkau bertanya, Tuhan, sebenarnya proses apa yang engkau sedang kerjakan dalam hidupku hari-hari ini? Pernah enggak Bapak Ibu bertanya, Tuhan, lewat masalah pergumulan, masalah ekonomi, pekerjaan, income yang jauh berkurang bahkan minus. Sebenarnya engkau sedang mengizinkan proses apa dalam hidupku? Kita hanya selalu melihat apa yang kita rasakan dan alami. Kalau itu enggak mengenakkan daging, kita protes. Dan kita berkata itu bukan hadiah. Itu adalah masalah. Itu adalah beban. Tapi sebenarnya itu adalah hadiah. Maksud saya begini. Jangan hanya melihat beratnya hidupmu hari ini. Jangan hanya merasakan beratnya hidupmu hari ini lalu engkau protes. Tuhan aku susah, Tuhan aku harus bagaimana? Kenapa engkau izinkan ini terjadi? Sampai kapan aku harus begini? Jangan. Karena apa? Karena itu adalah proses. Belum akhir. Proses sedang menuju kepada akhir. Hasil akhirnya adalah
hal yang indah. Jadi beban yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemberian Allah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan dan maksud yang mulia. Dengan tujuan dan maksud yang sangat bijaksana. Bapak Ibu, segala sesuatu yang bernilai, segala sesuatu yang mahal, segala sesuatu yang mengundang decak kagum banyak orang, pada mulanya itu adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga. Tapi tahukah enggak saudara, ketika sesuatu yang tidak terlalu berharga itu diproses, dipahat, dipotong, digergaji, diamplas, dicat, dijemur, maka akhirnya apa yang tadinya tidak terlalu berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga. Beban akan betul-betul menjadi hadiah buat kita apabila kita sabar dan tetap bertahan menghadapi proses yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Tapi beban akan jadi masalah. Beban akan menjadi persoalan. Beban akan kita sebut sebagai ini sesuatu yang tidak mengenakan buat dagingku. Apabila kita hanya melihat beban, merasakan beban itu sebagai seperti sebuah bahan baku yang belum diolah, belum diproses. Bapak Ibu, mau gak kita sabar bahwa apa yang Tuhan izinkan sedang terjadi hari-hari ini yang kita anggap sebagai beban, persoalan, pergumulan, ujian, penderitaan, itu adalah hadiah. Tapi masih dalam bentuk bahan baku, masih diproses. Belum akhir, belum selesai. Sebab nanti kalau sudah selesai hasilnya indah, mulia. Pastor George Washington Truth adalah salah seorang pendeta gereja baptis di Dallas, Texas, Amerika. Satu saat dia menceritakan kisah bagaimana dia melayani salah seorang jemaatnya. Seorang ibu yang baru saja kehilangan bayinya karena meninggal. Ibu ini sangat sedih sekali, dia menangis. Sebagai seorang pendeta, Pastor George Washington ini terus memberikan penghiburan kepada ibu ini. Tapi saudaraku, setelah berjam-jam dia memberikan nasihat, penghiburan dan counseling, ibu ini tetap masih dalam kesedihannya dan dia terus menangis. Dan tiba-tiba Pastor George Washington ingat, di gerejanya ada seorang wanita yang beberapa waktu yang lalu juga mengalami hal yang sama. Dia kehilangan anaknya karena meninggal. Dan akhirnya Pastor George Washington ini menelpon wanita itu dan meminta kesediaannya untuk melayani ibu yang satu ini. Dan saudaraku, akhirnya datanglah ibu itu. Kemudian mengkonsel ibu yang baru saja kehilangan bayinya, anaknya. Dan saudara tahu enggak? Hanya dibutuhkan waktu 5 menit. Di mana wanita yang dulu pernah kehilangan anaknya, meninggal. Ketika dia mengkonseling ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Ibu itu merasa terhibur. Kesedihannya mulai hilang lenyap. Dan ibu itu merasa dikuatkan. Hanya dalam waktu 5 menit. Sebelumnya Pastor George Washington itu berjam-jam. Tapi ibu ini gak terhibur. Tapi dengan ibu yang punya pengalaman kehilangan anak. Ketika dia mengkonseling. Hanya butuh waktu 5 menit. So, saya berharap sudah tangkap maksud cerita ini. Selalu ada maksud baik Allah. Selalu ada rencana Allah. Di balik semua yang kita katakan beban hari-hari ini. Yang Tuhan izinkan terjadi. Dia ingin setelah kita lewati proses dan kita menang. Kita bisa ngebantu menolong orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain. Kita bisa mengencourage orang lain. Supaya mereka juga kuat. Dan saudara, alasan lain kenapa Tuhan memang mengizinkan kita, memberikan kita beban, hadiah dan mengizinkan terjadi. Karena dengan beban itu saudaraku, kita semakin dekat kepada Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 71 berkata,
bahwa aku tertindas. Perhatikan baik-baik. Kata tertindas dalam bahasa asli diterjemahkan dengan direndahkan, ditumbangkan, dihina, dipermalukan, menderita, tertekan, depresi. Jadi pemazmur berkata bahwa aku tertindas, aku direndahkan, bahwa aku ditumbangkan, bahwa aku dihina, bahwa aku dipermalukan, bahwa aku menderita, bahwa aku tertekan, bahwa aku depresi. Itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Maksudnya saudara, saya ulangi sekali lagi. Selalu ada maksud baiknya Allah. Selalu ada maksud baiknya Tuhan. Di balik permasalahan, pergumulan, dan apapun yang hari-hari ini kita katakan beban. Yang sebenarnya itu adalah Yahab. Pemberian Allah, hadiah buat kita. Yang kedua Bapak Ibu. Lemparkan bebanmu kepada Tuhan. Saya bacakan kembali Mazmur pasal 55 ayat 23 dalam Alkitab elektronik ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam terjemahan New American Standard Bible, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Cast, lemparkan. Saudara, kata serahkan dalam bahasa Inggris terjemahkan dengan kata cast. Itu dalam bahasa asli ditulis dengan kata sholach. Sholach ini artinya melempar. Sholach ini artinya melemparkan, dilemparkan atau membuang. Jadi penggunaan kata kerja sholach ini saudaraku, itu menggambarkan atau melukiskan tentang gambar yang kuat tentang bagaimana kita mempercayakan beban kita, bagaimana mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, semua yang saudara sebut sebagai kecemasan, semua yang saudara sebut sebagai ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, apapun itu. Ayat ini berkata, karena ini merupakan kata kerja. Dan ini merupakan karena ini merupakan kata kerja, kata ini berkata, lemparkan, cast. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat gambar ini. Seorang lifter angkat besi. Pernah nonton kejuaraan lifter angkat besi? Apalagi kalau yang angkatnya itu ratusan kilogram. Ya, saudara, kalau orang ngangkat besi kayak begini, ngangkat ratusan kilogram, waktu dia mau ngangkat aja, dia butuh ancang-ancang. Setelah dia ngangkat, saya mau nanya saudara, waktu angkatannya udah di atas, kira-kira waktu dia turunkan besi itu seperti apa? Apakah dia akan turunkan pelan-pelan, cedek, taruh pelan-pelan? Atau karena saking beratnya dia angkat, dalam hitungan detik waktu dia turunkan, dia langsung lempar. Rata-rata semua dilempar. Kenapa? Sebab kalau dia turunkan pelan-pelan, keburu ambruk, keburu mati duluan. Karena berat ratusan kilo. Jadi waktu dia sudah sampai ke puncak, hitungan detik langsung dia lempar. Maksud saya begini, apapun yang hari-hari ini saudara sebut sebagai beban, apapun masalah persoalan yang hari-hari terlalu berat untuk engkau pikul, segera lempar. Segera buang. Sama seperti lifter ini. Waktu dia rasa berat, udah sampai di atas, dia nggak butuh waktu pelan-pelan, nurunin, keburu mati. Kalau dia sudah nggak kuat, langsung dilempar. Kalau saudara nggak kuat dengan bebanmu hari ini, sekarang cepat buang, cepat lempar, cepat
buang. Cepat. Kalau enggak, itu akan membahayakan dirimu. Guys, cepat buang. Cuman masalahnya, Pak, cara ngebuangnya tuh gimana? Nah ini dia. Saya sih kepengen, Pak. Saya mau buang masalah saya cepat nih, Pak. Masalahnya gimana saya harus buang? Baik, saya tunjukkan. Caranya gimana? Caranya berdoa. Saya ulangi. Caranya berdoa. Katakan bersama dengan saya berdoa. 1, 2, 3. Berdoa. Caranya berdoa. Gak ada cara lain. Dan inilah yang Daud lakukan, saudara. Mari kita baca Mazmur pasal 55. Ayat yang ke-17. Dalam satu pasal yang tadi, ayat 17. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Dalam terjemahan berbahasa Inggris, King James Version, dikatakan begini. Dari kata cemas ya. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud and he shall hear my voice. Evening, petang, and morning dan pagi, and at noon dan tengah hari will I pray. Akan aku berdoa atau aku akan berdoa. And cry aloud dan berseru dengan nyaring. And he shall hear my voice. Dan dia akan mendengar suaraku. Saudara, ternyata kata cemas itu dalam bahasa Inggris, dalam King James diterjemahkan dengan kata pray. Tapi dalam terjemahan Young's Literal Translation. Young's Literal Translation diterjemahkan dengan kata meditate. Meditasi, merenung. Dan memang dalam bahasa aslinya, saudara, ditulis dengan kata syiak. Syiak. Syiak ini artinya apa? Merenung. Syiak ini artinya mengeluh. Berbicara, saudara. Jadi ketika pemazmur Raja Daud pada waktu itu benar-benar mengalami tekanan jiwa yang sangat berat. Alkitab katakan, dia merenung. Dia mulai ambil waktu untuk meditate. Meditasi. Dia berdiam diri. Dia mulai berbicara dalam batinnya. Dia bicara mungkin tentang pergumulannya. Atau mungkin dia berbicara tentang kebaikan-kebaikan Allah. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Bagaimana Allah itu baik. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang pertolongan Allah di waktu-waktu yang lalu. Dia mulai mengencourage dirinya sendiri tentang perbuatan Allah yang dahsyat, yang perkasa. Bagaimana Allah melepaskan dia dari kejaran Saul. Bagaimana Allah melepaskan dia dari tentara Filistin dan sebagainya. Waktu dia meditate, waktu dia merenung, waktu dia mulai berkata-kata dalam dirinya, saudara tahu. Dari sana timbul doa. Saya ulangi. Dari sana muncul doa. Karena hakikat doa adalah mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Maksud saya begini Bapak Ibu. Ketika ada masalah, kita bukan hanya sekedar berdoa. Karena kebanyakan orang Kristen waktu ada masalah, waktu mereka masuk dalam doa, mereka langsung tancap gas. Tuhan, saya tidak kuat. Harus gimana Tuhan? Tuhan, bla 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 bla. Kalau cara doa saudara kayak gitu, saya yakin setelah saudara selesai berdoa, beban itu tambah berat. Kenapa? Karena bukan cara doa yang begitu yang Daud ajarkan. Cara doa yang Daud ajarkan apa? I meditate. Aku merenung. Aku mengingatkan hatiku, batinku, kebaikan Allah. Pertolongan Allah di waktu-waktu lalu. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan lepaskan, sekarang Tuhan pasti lepaskan. Kalau dulu Tuhan berkati, sekarang Tuhan pasti berkati juga.
Yang percaya katakan amin. Dan setelah Daud merenung tentang hal itu, Alkitab berkata, doanya muncul dari dalam hatinya. Dan doa itu diperkuat dengan suara yang keras. Cry aloud, berseru dengan suara nyaring. Meskipun saudara, masalah Daud gak selesai pada saat itu. Tapi hatinya udah dikuatkan. Hatinya udah terhibur. Kenapa? Karena fokusnya udah berpindah. Dari masalah tentang dirinya kepada Allah. Sebenarnya ada contoh lain, ada kisah lain di luar dari kisah ini. Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Hana, seorang wanita mandul dalam Alkitab. 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab mengatakan bahwa Hana tidak mempunyai anak dan sudah harus tahu. Orang Israel zaman kuno, orang Yahudi zaman kuno kalau tidak punya anak bagi seorang perempuan itu adalah aib yang sangat besar. Dan Hana bukan hanya menanggung aib karena tidak punya anak. Tapi dia juga selalu dikata-katai dengan madunya, istri lain dari suaminya. Dia selalu dihina karena wanita mandul dan sebagainya. Dan satu saat Hana menumpahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Dalam rumah Allah. Waktu dia datang ke rumah Allah dia berdoa. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mulutnya hanya berkomat kamit. Semua keluhan jiwanya diungkapkan dengan kata-kata dari mulut yang komat kamit. Yang tidak mengeluarkan suara. Dan sudah tahu, setelah Hana berdoa, masalahnya gak beres, belum beres. Tetapi hatinya udah beres. Karena dia sudah mengalihkan fokusnya dari masalah. Dialihkan kepada Tuhan. Sudah tahu, sudah perhatikan, saya ulang sekali lagi. Bahwa kita harus melemparkan beban kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Saya sudah kasih tahu caranya. Berdoa. Doa seperti apa? Meditate. Renungkan. Nah yang ketiga saudara, janji Tuhan kepada orang yang mau melemparkan bebannya. Sekali lagi Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. New American Standard Bible, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. Perhatikan ayat ini saudara. Ayat ini tidak berkata, lemparkanlah bebanmu kepada Tuhan dan Tuhan akan mengurusnya. Enggak. Tapi ayat ini berkata, lemparkanlah bebanmu kepada Tuhan dan Tuhan akan menopang engkau, sustain you. Ya, saudara, dalam bahasa asli kata menopang atau kata memelihara itu diterjemahkan dari kata kol. Kol itu memiliki makna yang beragam. Kol itu memiliki banyak makna dan banyak arti. Tetapi saya hanya munculkan 2 arti karena waktu kita yang terbatas. Makna yang pertama adalah memelihara. Artinya begini, kalau kita lemparkan beban kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Dalam konteks kita ini seperti bayi yang digendong oleh ibu kita dengan tangannya yang lembut. Dan tangan Tuhan dengan tangan Tuhan yang lembut dan penuh kuasa. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan merawat kita saudaraku seperti seorang bayi. Dan makna yang kedua adalah memberi makan. Tuhan akan memberi makan kita. Dia akan mencukupkan kebutuhan kita saudara. Dia akan memberikan kita roti kehidupan. Dia akan menguatkan vitalitas kita. Sehingga kekuatan kita akan makin hari makin kuat. Dan kekuatan kita akan menjadi kuat menanggung segala perkara. Jadi orang yang melemparkan bebannya kepada Tuhan, Alkitab berkata, maka Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas beban itu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus ingat. Ada beban yang memang sekalipun udah dilemparkan kepada Tuhan, sekalipun udah diserahkan kepada Tuhan, beban itu masih Tuhan tetap izinkan terjadi untuk kita pikul. Beban itu masih Tuhan izinkan untuk kita pegang. Misalnya, contohnya, pekerjaan atau tugas yang hari-hari ini
kita nggak suka kerjain. Bagi kita benar-benar nggak nyaman dengan kerjaan itu. Tapi itu tanggung jawab kita. Kita mungkin udah berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih izinkan untuk kita pikul. Pasti ada maksud Tuhan di sana. Beban yang lain misalnya kelemahan fisik seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang dikatakan dalam 2 Korintus, duri dalam daging. Beban lain juga bisa berupa cacat fisik. Ada orang yang cacat sejak lahir, bahkan mungkin cacat di tengah-tengah hidupnya. Dan itu nggak bisa berubah. Kemudian beban yang lain bisa berupa pasangan kita yang sifatnya, karakternya nggak pernah berubah. Dari tahun ke tahun sekalipun kita udah berdoa, mendoakannya bertahun-tahun, udah berbagai macam pendeta dengan tumpang tangan dan mungkin juga tumpang kaki kali ya. Tapi tetap nggak berubah. Dan masih banyak contoh yang lain. Nah, kepada beban-beban yang Tuhan masih izinkan seperti ini, apa yang akan Tuhan lakukan buat kita? Kepada beban-beban yang masih kita pikul, Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Tuhan akan menopang, sustain you. Tuhan akan mendukungmu. Dengan kata lain, Tuhan akan berurusan dengan pembawa beban. Tuhan akan meningkatkan kekuatan mereka. Tuhan akan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka cakap untuk menanggung segala perkara. Sama yang dikatakan oleh Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kesimpulannya saudara, kesimpulannya. Kehidupan orang Kristen yang dipegang oleh Tuhan. Kehidupan orang Kristen yang diilhami oleh Tuhan. Maka kehidupan itu akan dibebaskan dari segala bentuk ketidakpastian yang menggoncangkan. Sekali lagi, beban adalah hadiah. Jangan lihat yang sekarangnya, karena itu masih proses. Yang sekarang memang masalah. Yang sekarang memang susah, menyakitkan. Yang sekarang memang membuat engkau stres. Yang sekarang memang membuat engkau depresi. Tapi saya mau katakan itu belum selesai. Itu masih proses. Setelah proses selesai, hasilnya indah. Dan itu benar-benar hadiah. Tapi kalau hari ini engkau sudah gak kuat, lemparkan kepada Tuhan. Segera, daripada engkau ambruk. Tapi caranya gimana? Doa. Dan orang yang melemparkan bebannya kepada Tuhan, Tuhan janji akan berikan kekuatan, akan topang dia, akan berikan perlindungan buat dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian ini, banyak perkara yang tak dapat kupahami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala
Mari angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke depan, tutup matamu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Bapak Ibu, masalah apakah yang hari-hari ini engkau anggap sebagai beban yang berat? Masalah keuangankah, ekonomi, pekerjaankah, masalah rumah tangga, masalah bisnismu, masalah anakmu, atau masalah-masalah yang lain. Hari ini dengar, beban adalah hadiah. Tapi kalau engkau nggak sanggup, cepat lemparkan kepada Allah. Sekarang, dalam doa, lemparkan kepada Allah. Dan Tuhan berjanji akan menopang engkau. Dia berjanji akan memberikan engkau kekuatan. Dia berjanji akan memberikan engkau makanan. Dia berjanji untuk merawat engkau. Kalau engkau sudah enggak kuat, lemparkan sekarang. Saya ingin berdoa kepada saudara. Bapak, aku berdoa bagi mereka yang sedang menyaksikan khotbah ini, yang hidupnya benar-benar sedang mengalami tekanan jiwa dan beban yang sangat berat. Engkau berjanji untuk memberikan kekuatan dan menopang. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka oleh karena firman Tuhan ini. Bangkitkan gairah, tambahkan vitalitas kekuatan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, jamah mereka dimanapun. Jamah dalam nama Yesus, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah penghiburan dari Allah Bapa Surgawi menghibur engkau saat ini juga ketika engkau mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh menyiapkan perjamuan kudus. Silakan ambil roti dan anggur yang saudara sudah siapkan. Dan saya akan berdoa terlebih dahulu atas roti dan anggur ini. Tuhan Yesus berkati roti dan anggur ini, kuduskan, sucikan, agar lewat perjamuan kudus perlambangan akan tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh merenungkan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus atas kehidupan kami. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk kami, sebuah hadiah terbesar. Kalau Bapa bisa memberikan putranya yang tunggal yang mahal, maka Bapa juga akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami hari-hari ini. Itu perkara yang sangat kecil bagi Allah di surga. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus berkati roti dan anggur ini Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu boleh mengambil roti sekarang. Dan cawan anggur yang saudara sudah siapkan. Silakan letakkan di depan dada. Pegang roti di tangan kananmu. Dan cawan anggur di tangan kirimu. Kita angkat refrain lagu ini. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Dengar, Allah mengerti persoalanmu, bebanmu. Allah mengerti pergumulanmu yang berat. Allah mengerti, Allah tahu engkau sedang takut, cemas, khawatir.
Allah tahu engkau stres, Allah tahu engkau depresi. Hari ini ada jalan keluar yang Allah siapkan buat engkau. Lemparkan bebanmu kepada Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini, kita bukan saja diingatkan tentang pengorbanan Tuhan, tapi kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar. Kalau Tuhan rela memberikan putranya, Bapa rela memberikan putranya Yesus Kristus. Pemberian terbesar, pemberian termahal. Masakan dia tidak sanggup untuk memberikan apa yang kau butuhkan hari-hari ini? Masakan dia tidak akan menolongmu? Darah Kristus melambangkan perjanjian Allah yang dimeteraikan. Itu berarti semua janji-janji Tuhan dalam Alkitab, Tuhan pasti akan genapi. Percayalah Bapak Ibu, percaya. Sabar, tetap bertahan. Ikuti prosesnya Tuhan. Kalau enggak kuat, lemparkan sekarang dalam doamu. Mari angkat roti tangan kananmu, junjung tinggi lewati kepala. Ikuti saya berkata-kata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya roti ini ini adalah lambang dari tubuhmu. adalah lambang dari Tubuh yang dipecah-pecahkan, tubuh yang dipecah-pecahkan, tubuh yang dihancurkan tubuh yang dihancurkan untuk keampunan dosaku. untuk keampunan dosaku. Dan di dalam nama Tuhan Dan di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dosaku diampuni diampuni di dalam nama di dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkan firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Pecahkan dan mari makan dengan iman percayamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kemanunggalanmu dalam hidup kami. Mari pegang cawan di tangan kananmu, junjung tinggi lewati kepala. Ikuti saya berkata-kata, Tuhan Yesus, aku percaya cawan anggur ini adalah lambang dari tubuhmu, dari darahmu, darah yang dicurahkan untuk membasuh kehidupanku, mentahirkan seluruh hidupku. Dan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakitku disembuhkan. Aku terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita minum dengan percaya kita. Terima kasih. Allah mengerti. Mari angkat tanganmu saudara. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah katakan dengan percayamu, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Amin. Yes. Amin. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Haleluya. Sebab Allah sekali lagi katakan Allah peduli. Haleluya. Sebab Allah peduli. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Bapak, sekali lagi kami mau mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengerti pergumulan kami, persoalan kami, beban kami. Engkau Allah yang peduli dengan apa yang kami hadapi hari-hari ini. Dan terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu. Bahwasanya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, yang kami anggap sebagai beban, masalah, pergumulan, ujian, tantangan, semuanya adalah hadiah. Namun kecenderungan kami adalah melihat pemberian itu saat ini masih dalam bentuk seolah-olah seperti bahan baku yang sedang diproses. Itu sebabnya kami mengeluh, kami menggerutu, kami mengomel, kami komplain. Kami tidak melihat perspektif yang lebih jauh. Bahwa di balik semua yang Tuhan berikan, izinkan terjadi, ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah. Ingatkan setiap kami. Kalau hari-hari ini kami sudah gak kuat, firman mengajarkan kami, cepat lemparkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan memberikan kami kekuatan dan menopang kami. Terima kasih. Biar firman-Mu ini jadi rema buat kami. Yang selalu berbicara lebih kuat daripada suara hamba-Mu di hari-hari ini. Hari-hari yang susah dan sulit buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami bersama dengan wakil dan semua menteri dan semua pejabat pemerintahan di negara Republik Indonesia, TNI dan Polri, Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Mereka-mereka orang-orang yang terlibat langsung dalam penanganan virus corona, para medis, para relawan dan juga semua orang yang berhubungan dengan penanganan corona ini. Tuhan, kami berdoa berikan mereka kekuatan hikmat Allah, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan sehingga mereka tetap kuat. Mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerelaan. Dan berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka. Berkati juga untuk kota kami Tasikmalaya, kerinduan kami, doa kami shalom untuk Tasikmalaya. Damai untuk Tasikmalaya. Biar virus ini boleh cepat berlalu atas kota kami. Sehingga kami boleh merasakan kebebasan seperti semula. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah berkat-Mu diturunkan, diteguhkan atas kami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, tadahkan tangan-Mu dan terimalah berkat Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati apapun yang engkau lakukan, dan meneguhkan semua janjinya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Mari katakan bersamaku, bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, oh haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.